Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Gembala dalam perjalanan pulang dari Malang, ya. Jadi kita nanti juga tetap dukung dalam doa supaya perjalanan beliau aman, saudara. Amin. Ya baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan membacakan beberapa kesaksian, saudara. Ya. Shalom, Papi Lukas. Ini saya Elisa Maria Justin. Saya mau bersaksi akan penyertaan dan cinta kasih Bapak Yahweh dalam kesembuhan saya. Bulan Mei 2021, saya terkena penyakit yang namanya impetigoid bullosa. Penyakit ini memang langka dan kebanyakan hanya menyerang anak-anak. Sekujur tubuh saya tumbuh benjolan-benjolan dari kecil hingga membesar, bisa sebesar kepalan tangan. Dan kalau pecah, perih minta ampun, dan seperti orang yang kena luka bakar. Sempat sembuh bersih. Pada bulan Juni tanggal 26 saya dibaptis Papi Lukas. Bulan Agustus kambuh lagi dan lebih parah. Kemudian saya telepon Papi Lukas minta didoakan. Singkat cerita, Papi Lukas katakan, ingat ibu sudah terima kesembuhan dari Bapak Yahweh. Saya katakan amin. Terima kasih Papi. Saya berobat jalan dan saat itu kaki saya sudah sulit digerakkan yang kanan. Dan akhirnya saya terpaksa pakai kursi roda. Penyakit ini membuat saya sangat lelah dan saya dinyatakan dokter autoimun. Dan ini justru menghindarkan saya dari wajib vaksin. Puji Bapak Yahweh. Dan saya tetap semangat untuk sembuh. Karena saya pikir ini hanya proses kesembuhan seperti yang Papi Lukas katakan. Jadi saya santai aja menjalaninya, di mana hampir semua orang yang melihat saya mengatakan bahwa saya sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Rambut saya habis berat. Berat badan saya gak sampai 40 kilo. Tinggal tulang sama kulit yang menempel seperti orang luka bakar. Hitam. Karena lelah, saya minta dirawat saja gak kuat. Lagi mondar-mandir dirawat di rumah sakit Fatmawati 2 minggu. Setelah itu setiap 2 minggu check up. Selama sakit, Yesua datang 2 kali. Yang pertama saat saya jatuh di depan pintu kamar mandi, saya geblak ke belakang, otomatis pandangan saya ke atas. Dan saya melihat di plafon itu ada sinar dan muncul wajah Yesua. Saya langsung tersenyum dan adik saya yang membantu saya untuk bangun heran. Jatuh kok malah senyum. Kok malah senyum-senyum. Dia tanya sakit, saya bilang enggak ada yang sakit. Yang kedua kali kira-kira jam 8 malam. Saya lagi ngantuk berat dan saya buka mata, Yesua ada di ujung tempat tidur saya, tersenyum dan saya bilang, maaf ya sayang. Maaf ya. Saya ngantuk sekali. Karena enggak ada spasinya, Saudara. Terus saat subuh mau doa, baru saya ingat dan sadar kalau itu yang datang Tuhan dan saya terharu penuh sukacita. Nah, itulah kesaksian saya, sekarang sudah sembuh dan bugar. Terima kasih Papi Lukas yang sudah menguatkan saya. Bapak Yahweh memberkati dan menyertai kita semua. Amin, haleluya. Iya. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita ini diajarin ketika kita berdoa, terus kita berdoa lagi yang kedua, jangan lagi minta, betul ya? Berdoa yang kedua kali bukan lagi minta, tapi bersyukur. Gitu. Dengan bersyukur itu kita mengimani bahwa apa yang kita sudah doakan tadi sudah dijawab. Oke, sekarang kesaksian yang kedua. Ya, ini orangnya saudara. Salam Pak Lukas, hari ini saya mau kesaksian tentang kebaikan Bapak Yahweh yang luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga. Dalam 1 tahun terakhir,
saya pergumulan doa untuk kakak saya. Sejak 1 tahun lalu, kami keluarga bergumul untuk kakak saya supaya mendapat pekerjaan di bidangnya yang sesuai dengan kerinduannya. Saya melakukan 55 kali 5 pada bulan Desember lalu. Setiap hari yang saya lakukan adalah membayangkan kakak saya sudah on board dengan perasaan yang sukacita. Dan saya percaya sudah menerimanya. Dalam proses menunggu, saya bersyukur banyak dikuatkan dari firman Bapak Yahweh melalui video Pak Lukas di YouTube. Benar-benar sangat menguatkan dan hidup terasa ringan ketika kita benar-benar berserah. Melalui banyak ujian dan proses menunggu, saya tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyatakan mujizat-Nya. Puji Bapak Yahweh, kemarin bulan Mei kakak saya mendapatkan panggilan tes dan interview. Dan luar biasa kuasanya dinyatakan, kakak saya keterima di kapal supply yang beroperasi di Papua. Dan kapal di mana dia bekerja sekarang adalah kapal yang sesuai dengan kerinduan kami sekeluarga. Betapa saya bersyukur dan bersukacita atas karya luar biasa Bapa dalam kehidupan keluarga saya. Biarlah ini menjadi kesaksian yang menguatkan buat banyak orang yang mendengarnya, bahwasanya kita punya Tuhan yang ajaib, hebat dan tak terbatas kuasanya. Yang perlu kita lakukan hanya percaya bahwa setiap hal yang kita doakan kita telah menerimanya, dan seluruhnya kita serahkan kepada Bapa Yahweh, maka Dia pasti bertindak. Terima kasih banyak Pak Lukas buat pengajarannya yang luar biasa. Bapak Yahweh memberkati Bapak dan keluarga dengan kelimpahannya. Sehat selalu ya Pak, Bapak Yahweh memberkati. Ini namanya Lentera Rema dari Klaten, saudara. Dan sekarang kesaksian yang ketiga, yang terakhir. Kesaksian dari Lydia Da Costa, Timor Leste, saudara. Shalom Papi, saya bersaksi 2 hari saya sakit. Telan ludah saja pun dalam telinga saya sakit. Pagi hari saya doa minta, saya bilang Bapak Yahweh, saya minta kekuatanmu dan kekuasaanmu dinyatakan, kekuatanmu. Dalam nama Yeshua HaMashiach, aku sembuh total. Begitu saya semes, apa ini? Kok semes? Begitu. Oh, ya mungkin SMS ya maksudnya. Begitu saya SMS gitu ya. Pada Papi doa untuk saya jam 10 pagi, saya sudah sembuh. Tidak lagi sakit. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Papi. Amin. Haleluya. Ya, itu kesaksiannya saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi firman Tuhan. Nah, judulnya adalah apa visi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu selalu punya rancangan loh dalam hidup kita. Ya, rancangannya itu personal, bukan secara general, tapi personal, saudara. Saudara ingat bagaimana Tuhan memanggil Afram sampai dia merubah namanya menjadi Abraham. Kenapa dirubah menjadi namanya Abraham? Karena Tuhan, karena Bapa Yahweh punya visi yang khusus terhadap Afram. Gitu. Sehingga namanya dirubah menjadi Abraham. Ya. Sarai istrinya. Tuhan punya rencana khusus buat Sarai, sehingga namanya yang tadi Sarai dirubah menjadi Sarah. Kenapa? Ketika ditambahkan he, ya, Sarah, tadinya Sarai, ditambah he menjadi Sarah. Afram ditambah he menjadi Abraham. Kenapa? Karena ada misi khusus dan misinya itu adalah misi yang besar, saudara. Nah, ingat saudara, bahwa Bapa Yahweh Tuhan kita itu punya rancangan yang khusus dalam hidup saudara secara pribadi. Amin. Coba kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Yahweh, sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Saudara, betapa Bapa Yahweh itu ketika dia menciptakan kita, dia punya rancangan, bukan rancangan yang biasa-biasa. Tapi rancangan Bapa Yahweh untuk hidup saudara, itu sebenarnya adalah rancangan yang hebat. Rancangan yang spektakuler. Amin. Jadi setiap kita itu sebenarnya dilahirkan untuk menjadi orang hebat dan orang sukses. Itulah kebaikan dan kedahsyatan Tuhan kita, saudara. Ya, jadi malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali, ingat kalau saudara lahir di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan karena Tuhan nganggur. Amin. Tapi Bapa Yahweh itu sudah tetapkan kita dari semula. Dia tetapkan kita dari semula loh saudara. Nanti kita akan baca di ayat terakhir itu ada ayat yang hebat, saya sampai merinding kalau membaca saudara nanti. Ya. Tapi saya mau ingatkan kembali, jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Jangan pernah membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan menyakitkan hati Tuhan. Jangan pernah menghabiskan sisa hidup kita untuk kita habiskan demi kesenangan kita sendiri. Karena Tuhan punya visi yang khusus buat saudara. Apa visinya? Nanti kita lihat ya. Next. Yang pertama, visi Tuhan di dalam hidup kita adalah kita diciptakan untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara, ya, ini yang saya katakan, ini saya merinding ini saudara baca ayat ini. Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini dia berikan ayat itu memang untuk Yeremia. Dia tetapkan Yeremia itu dari awal. Sebenarnya kita pun sama saudara. Sebelum saudara itu jadi embrio, ya kan? Apa ya? Pertama itu apa namanya? Sebelum bayi. Embrio kan? Sebelum kita itu jadi embrio, sebelum itu, ya, Bapa Yahweh itu sudah tahu nama kita. Jadi kalau saudara itu dikasih nama Selamat, bukan kebetulan. Karena Tuhan punya rencana buat Anda. Kalau Tuhan kasih nama saya Jameson, itu bukan kebetulan, bukan karena papi saya yang hebat kasih nama. Saya percaya itu. Tapi Tuhan punya rencana khusus buat saya. Karena dia sudah mengenal saya sebelum saya itu bukan procot saudara. Maaf mungkin bahasanya kasar. Ya. Bukan sebelum pada saat saya procot keluar dari rahim mami saya. Tapi sebelum terbentuk. Waktu saya masih maaf di awan-awan. Orang ngomong sebelum saya jadi pipis. Tuhan sudah kenal saya. Coba saudara. Saudara bisa bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di muka bumi ini. Enggak ada yang sedahsyat Bapa Yahweh Tuhan kita. Amin. Dia sudah kenal kita dan dia sudah bikin skenario untuk hidup kita. Aku ciptakan, aku lahirkan seorang yang bernama Jameson. Begitu contohnya. Aku akan bikin dia menjadi orang hebat, orang sukses, bla 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 bla. Dia sudah susun. Nah, itulah sebabnya kalau kita itu lahir di dunia ini, Tuhan mau supaya kita mengenal Dia. Tapi sayang sekali banyak orang enggak begitu peduli sama Tuhan. Yang dipedulikan hanya
berkatnya Tuhan. Ya, banyak orang datang beribadah, banyak orang punya motivasi datang ke dalam gereja, ternyata cuma ngejar berkatnya. Karena pendetanya menjanjikan, kalau kamu setia kamu akan diberkati. Gitu. Ternyata kecewa saudara. Mana kok aku nggak dapat berkatnya? Karena motivasinya salah. Karena pikirannya salah. Ya, saudara, yang Tuhan mau di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan cari dahulu kerajaan Elohim. Cari dahulu, kenal dulu aku gitu maksudnya. Wes toh, nek kamu itu belani aku, cinta sama aku, semua tak kasih sama kamu. Gitu loh saudara maksudnya. Tuhan kepingin supaya kita itu mengenal Dia. Banyak orang gak peduli, ya. Saya nggak tahu, subscriber itu ada yang macam-macam, saudara. Subscriber itu ada yang macam-macam saya bilang. Ada yang mereka nggak begitu peduli dengan pengajaran tentang kekudusan nama kudus Bapa Yahweh. Yang dia mau praktekkan hanya hukum loanya tok. Ya, banyak orang di luar sana itu mencerna pengajaran Papi Lukas, itu hanya tertarik hanya pada hukum loanya. Ya memang dari hukum loa itu bisa juga jadi jalan masuk untuk dia mengenal Bapa Yahweh. Harusnya begitu. Tapi banyak orang hanya puas. Sudah dapat hukum loa, dia dapat jawaban, oh begini caranya, selesai. Beberapa waktu yang lalu saya betulin mobil di bengkel. Saya ketemu sama orang, saya cerita-cerita. Ya, intinya singkat cerita dia ngomong gini, dia adalah seorang pengusaha, saudara. Dia berkeyakinan lain, tapi dia ngomong, kayaknya dia ngerti kalau saya orang Kristen, gitu ya. Mungkin dari gaya bahasa saya kalau ketika ngobrol sama dia, ya kan. Nah, kemudian dia ngomong, iya saya juga ini merasa, ini loh Pak, ya saya ini meskipun dia bilang, dia sebutin gitu agamanya ya, saya meskipun ini, tapi saya itu sering kok minta doa sama Romo, gitu. Minta doa sama Romo. Doa apa? Ya supaya ini doain usaha saya, gitu. Ya. Oh, aku terus mikir saudara, berarti sekarang jadi Romo itu nganu ya, bisa kayak dukun saudara ya, buat pesugihan. Boleh juga nih saya. Ya. Tapi sebenarnya kasihan orang model kayak gitu saudara. Ya. Saya harapkan saudara di sini tidak ada yang cari Tuhan cuma karena mau cari berkatnya toh. Amin. Ya, mari kita mencintai Tuhan kita, itu lebih dari berkat yang Dia beri. Amin. Ya, saudara, ini pengalaman saya. Waktu kami ke Tembok Ratapan, saya itu saya sudah catat semua visi dan impian saya. Saya catat semua. Nanti bayangan saya ketika saya sampai di Tembok Ratapan, saya berdoa, saya ngomong nih, Tuhan saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Gitu kan? Saya catat semua sudah, saya ingat-ingat nih, pokoknya saya ini, minta ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya melangkah, dan mulai saya menempelkan kepala saya di tembok itu saudara, itu kayak benar-benar HP itu kena cas itu, celek, langsung begini sudah, begitu ya. Ini kayak bukan tebel, tapi saya merasakan kayak dingin itu sampai kepala. Dan di situ saya merasakan, saya enggak, ya ini saya ngomong apa adanya, saya merasakan damai sejahtera dari Bapa Yahweh itu benar-benar saya rasakan, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan di situ saya langsung gak kepingin apa-apa saudara. Semua yang saya minta tadi, semua yang saya tulis tadi, itu seolah-olah, wes aku gak perlu ngomong lah. Bagi saya sudah merasakan Tuhan hadir di tempat ini, itu sudah lebih dari cukup.
Nah, maksudnya begini saudara. Ya, kalau saudara benar-benar merasakan Tuhan hadir dalam hidup saudara, saudara akan merasa semua harta, semua yang saudara inginkan itu jadi nomor 2. Yang saudara cuma inginkan, yang kita inginkan adalah cuma yang penting aku bersama Tuhanku. Ya. Saya jadi berpikir semua yang saya minta udah itu gampang. Saya langsung berpikir begitu. Harusnya itu kesempatan kan? Tapi karena saya merasakan energinya yang begitu kuat, hadiratnya yang begitu tuh kuat, damai sejahtera yang begitu kuat, sukacita yang begitu kuat, saya merasakan kehadiran Tuhan itu jauh lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini. Nah itu yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara benar-benar dekat, nempel, melekat sama Tuhan. Sehingga saudara merasakan Tuhan, aku merindukan engkau lebih dari apapun yang aku miliki di dunia ini. Mau saudara? Iya? Itu kerinduan hati Tuhan. Itu kerinduan hatinya Bapa kepada kita. Seperti seorang kekasih. Ya? Saudara senang enggak punya suami atau istri? Saudara senang enggak kalau punya suami atau istri dekatnya sama saudara ketika awal bulan kok? Begitu mulai tengah bulan sampai akhir, wah ngelek nyedai. Tahu maksudnya? Tahu ya? Kenapa kalau awal bulan? Ya, wah. Kira-kira enak nggak kayak gitu tuh? Nggak enak saudara ya. Tapi saudara saya yakin, ya entah itu suami saudara, istri saudara, itu mau deket sama saudara tanpa syarat. Ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita diciptakan untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kedua, nah visi Tuhan untuk saudara secara pribadi, itu sebenarnya adalah Tuhan kepingin supaya saudara itu hidup dalam keluarga yang berbahagia. Amin. Ya. Jangan saudara anggap ini sesuatu yang remeh. No. Ya, keluarga yang bahagia itu sama saja saudara sedang menciptakan atau menghadirkan sorga di dalam rumah saudara. Saudara, kita bisa membeli rumah mewah dengan uang. Tapi kita tidak bisa membeli keluarga yang bahagia dengan uang. Enggak bisa. Kecuali saudara memberikan cinta kasih yang tulus buat mereka. Jadi kalau saudara kepingin keluarga yang bahagia, jangan pernah berpikir yang penting aku kerja duitku akeh, engko nggo bojoku aku iso ngei, den njaluk apa tak kei, anakku njaluk apa tak kei, wis beres. Salah. Ada orang-orang yang banyak, saya katakan, hampir semua orang yang demikian gagal rumah tangganya. Ya. Ketika suaminya atau bapaknya merasa duitnya banyak dan dia bisa bilang begini, enggak apa-apa, yang penting aku itu bisa menghasilkan banyak duit terus, istriku dikasih, kamu minta apa? Kasih. Anaknya minta apa? Kasih. Banyak yang begitu. Ujung-ujungnya apa? Istrinya selingkuh, anaknya narkoba. Kenapa? Karena ternyata si ayah, si suami ini tidak pernah menyentuh atau memberikan perhatian, cintanya secara tulus. Ya, kalau saudara itu bisa menafkahi keluarga saudara, mencukupkan mereka, membahagiakan dengan uang, maka saudara harus bisa memberikan cintamu lebih besar dari uang yang kau berikan. Paham saudara? Ya, kalau saudara bisa belikan barang-barang yang mahal untuk anak dan istri saudara, jangan lupa, berarti engkau punya tanggung jawab memberikan perhatian dan cinta yang lebih gede dari barang yang atau uang yang saudara pernah kasih. Gitu ya. Karena Tuhan mau supaya hidup kita di dunia ini ada di dalam keluarga yang berbahagia. Amin saudara.
keluarga yang berbahagia. Ayub itu memiliki keluarga yang berbahagia setelah Ayub itu melewati proses pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, dikatakan Ayub itu memang orang saleh, tapi ternyata Ayub itu belum mengenal Bapa Yahweh secara benar. Baru apa kata orang. Makanya saudara semua yang ada di sini, ayo kita mengenal dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita, bukan hanya apa kata papi Lukas, apa kata saudara-saudara yang lain, tapi saudara benar-benar ngalamin Tuhan di dalam hidup saudara sendiri, mengalamin kasih-Nya, mengalamin mujizat-Nya. Amin. Gitu. Jadi jangan puas kalau yang bersaksi di sini Bapak Gembala menyaksikan cinta kasih Tuhan yang dialami oleh subscriber saja. Tapi saudara harus mengalami mujizat Tuhan. Dan saudara bisa berdiri di tempat ini dan bersaksi. Saya mengalami kasih-Nya Tuhan. Saya mengalami mujizat-Nya Tuhan. Begitu saudara. Ya. Jadi jangan hanya apa kata orang. Dan saudara lihat ketika Ayub benar-benar diubahkan pengertiannya. Dia mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Bapa Yahweh dengan benar. Tuhan pulihkan. Bapa Yahweh pulihkan keadaan Ayub. Dikatakan usaha Ayub, kekayaan Ayub 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Anak-anak Ayub lebih banyak 2 kali lipat sebelumnya. Sebelumnya anaknya Ayub cuma 10, cuma saudara. Saya mikir 10 itu cuma ya. Dikasih sama Bapa Yahweh berapa? 20. 20 gak main-main. Kecuali istrinya yang gak nambah. Ya, Tuhan kasih 20. Dan dikatakan anak-anak Ayub itu lebih benar hidupnya daripada anak-anak yang sebelumnya. Anak-anak yang sebelumnya itu cuma ngapain saudara? Party terus, pesta pora. Tapi ini anak-anak Ayub dikatakan anak-anak yang baik, anak-anak yang tampan, anak-anak yang cantik. Gitu. Ya, anak-anak yang hidupnya dekat sama Tuhan, begitu maksudnya. Jadi dipulihkan keluarganya setelah Ayub mengalami pengenalan akan Bapa Yahweh. Jadi ayo saudara, inilah visi Tuhan dalam hidup saudara. Supaya saudara hidup di dalam atau memiliki keluarga yang happy. Amin saudara. Ketiga, saudara perlu tahu bahwa kita ini diciptakan untuk sebenarnya jadi sama seperti Yesua. Ya, saya pernah sampaikan dulu tentang khotbah saya tentang Talmidim ya. Jadi konsep seorang rabi atau seorang moreh atau seorang guru itu berbeda dengan konsep-konsep guru yang selama ini kita tahu. Bahwa di Israel orang-orang Yahudi itu mereka selalu punya konsep kalau mereka punya murid itu tidak hanya supaya muridnya pinter. Enggak. Tapi muridnya itu harus jadi sama dengan gurunya. Gitu. Muridnya itu harus punya karakter yang sama, niru. Niru seperti gurunya. Sampai cara makannya ditiru, ya kan, gurunya makan apa ditiru. Itu sampai kayak gitu saudara, saking ekstrimnya. Ya. Makanya orang-orang di sana itu kalau meguru itu apa? Belajar gitu ya Mas ya. Itu kan sampai tinggal bersama saudara. Ya kan? Ingat Samuel? Ya kan? Tinggal sama siapa? Imam Eli. Buat apa? Suruh belajar. Ya kan? Coba saudara lihat, Yesua dengan murid-muridnya. Tidurnya bareng saudara. Betul ya? Tidurnya kenapa? Kenapa sampai begitu kayak gitu? Apa namanya? Pola hidupnya. Jadi supaya
murid itu nggak cuma nyerap ilmunya, tapi dia lihat kehidupan gurunya. Kalau gurunya ini kasar, mesti muridnya melu kasar. Gitu. Kalau gurunya lemah lembut, pasti muridnya lemah lembut. Ya kan? Gitu. Nah, Tuhan tuh kepingin supaya kita itu jadi kayak Yesua. Amin, saudara. Satu, sifat Yesua itu cinta kasih, love. Ya kan? Dua, sifatnya Yesus itu apa? Ada sukacita. Tiga, Yesus itu selalu berkemurahan. Empat, ada kebaikan. Suka untuk berbuat baik. Terus damai sejahtera. Ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Pertanyaannya, di dalam hidup kita akhir-akhir ini, ya, apakah semuanya itu lengkap atau ada yang hilang? Ya, saya ini orangnya suka memberi, katakan begitu. Saya ini orangnya suka memberi loh, tapi ngamuan, berarti kurang. Saya ini sabar, tapi pelit saudara. Ya kurang, ya kan? Apalagi saya ini orangnya selalu gampang untuk bersuka cita. Orangnya ini ya pokoknya selalu kelihatan happy gitu ya, itu kan? Tapi tidak bisa mengendalikan diri, gitu kan? Jadi kalau ngamuk langsung tiba-tiba gitu kan ya. Itu. Ya nggak bisa, gitu kan? Semua yang saya tulis di sini itu adalah sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesua. Yes, itu buah roh, saudara. Jadi Tuhan tuh kepingin visinya dia untuk hidup saudara secara pribadi. Supaya saudara itu hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kemurahan, hidup di dalam kebaikan, hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, ya kan? Saudara memiliki kesabaran, saudara memiliki kelemah lembutan, saudara memiliki hati yang setia, dan saudara memiliki penguasaan diri. Ya, semua hal ini yang saya tulis ini adalah baik. Ya, semua ini yang saya tulis ini itu mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk jiwa saudara, tetapi untuk tubuh kita. Ya. Karena kalau yang semua kebalikannya dari ini, mesti datang ke penyakit, saudara. Ya kan? Pasti mendatangkan penyakit. Coba aja semua dibalik ini. Ya, pasti mendatangkan penyakit. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadilah seperti aku, kan gitu Yesus ngomong. Ya kan? Gitu. Jadi jangan cuma aku pengen seperti Yesus bisa bikin mujizat, begitu ngomong tadi gitu. Bukan cuma itunya saudara. Tapi lebih dari itu. Ya, Tuhan kepingin supaya saudara menjadi pribadi seperti Yesus. Amin saudara. Ya. Saya percaya kalau kita itu pribadi kita sudah nyontoh kayak gini, kita itu mesti jadi magnet berkat kok saudara. Ya, aura kita itu jadi bagus, baik, cerah. Amin. Ya, yang ketiga, yang keempat. Kita diproses dan dibentuk untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta, passion dan keunikan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi semua yang ada di tempat ini, ya, tidak ada yang tidak punya panggilan untuk melayani. Semua itu punya panggilan untuk melayani, saudara. Memang kita diciptakan untuk melayani. Ya. Jadi yang namanya melayani memang bukan hanya untuk yang main musik, yang WL, yang singer, enggak. Tapi semua aspek dalam kehidupan saudara
yang konteksnya untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, itu melayani. Contoh, di dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara sebagai dokter. Ya, saya nggak tahu. Dokter itu, saya dengar sih, ya profesi dokter itu kan melayani, jujur kan begitu ya? Gitu. Tapi ada nggak dokter yang nggak jujur? Ada, ya kan? Gitu. Nah, ketika kita itu menjalani profesi sebagai seorang dokter, kita itu bisa melayani pasien kita dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, bukan cuma ngarepin duitnya. Itu namanya kita mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, di dalam pekerjaan kita, jauhkanlah diri kita dari yang namanya berbuat curang, korupsi, nggatai, menipu. Jauhkan itu semua. Ya, kepingin meraup untung tapi dengan cara menipu. Ya. Ini tentu sangat membuat nama Tuhan jadi malu, saudara. Ya. Jangankan Tuhan. Saudara orang-orang yang ada di sekitar saudara, kalau ketahuan bahwa saudara itu punya kerabat yang nipu, malu enggak kira-kira? Mesti malu ya? Malu mesti. Apalagi Bapak Yahweh. Jadi, semua yang ada di sini, apapun aspek kehidupan saudara, ingatlah bahwa visi Tuhan dalam hidup saudara, untuk saudara itu melayani. Ya, kalau saudara buka toko, jualan barang, kalau saudara ngomong bagus, ya ngomong bagus. Tidak perlu ngomong lagi, aku untungnya setitik loh ini. Aku ngepres loh, gak ada untungnya loh ini. Padahal untungnya masih akeh, gitu kan. Wah, ini barang bagus ini. Wes toh, ciami ini. Ternyata setelah dibeli, cuma dipakai beberapa hari, rusak. Ya, jadi ayo di dalam hidup kita, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang punyanya Bapak Yahweh gitu loh maksudnya. Ya, saudara itu kemana-mana, identitas saudara suka atau tidak. Saudara ini apalagi di Magelang, semua orang tahu di Magelang. Kalau saudara itu anak buahnya Pak, betul nggak ini? Kalau anak buah Pak Lukas mesti manggilnya Yahweh. Ya kan? Jadi sebenarnya saudara ini artis. Ya, di Magelang ini saudara artis. Mesti ngerti kok di pasar itu, kayak Pak Roni. Kayak karena jemaatnya Pak Lukas toh. Iya, kayak sih manggil Yahweh. Pokoknya kalau Pak Lukas pasti Yahweh. Betul enggak? Oh, kok gitu saudara? Saya tuh betulin apa ya? Bukan betulin. Saya bikin kartu nama. Bukan kartu nama, apa itu? Saya lupa, MMT atau apa. Di dekat rumah saya sana, di Pakelan. Itu percetakan. Kan jauh dari sini ya. Percetakan. Tahu kok. Oh yang itu ya, Pak Lukas ya. Oh iya tuh kalau Pak Lukas pasti pakai Yahweh. Ya kan? Jadi kita ini terkenal. Maksudnya begini saudara. Saudara itu kemana-mana, saudara tidak akan bisa melepaskan bendera yang melekat. Di atas saudara nih ada bendera. Memang enggak kelihatan, tapi orang tahu. Bahwa di atas kepala saudara itu ada bendera yang bertuliskan, aku ini miliknya Bapak Yahweh. Paham saudara? Jadi saudara itu hati-hati, makanya kalau saudara itu keluar, ya jaga diri, jaga hati, jaga sikap, jaga perkataan. Karena ini benderanya memang tidak tertulis, tapi kelihatan bahwa saudara itu anaknya Bapak Yahweh. Itu. Makanya, ayo jemaat Tuhan yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saya katakan, memang tidak tertulis, tapi kelihatan. Makanya setan itu seharusnya
setan itu seharusnya nggak akan berani ganggu kita. Karena di atas ini ada bendera. Ada bendera. Jangan macam-macam. Ya. Kalau saudara di jalan aja, ada mobil yang plat nomornya belakang itu ada tanda logo tentara. Ya. Kira-kira berani nyenggol nggak saudara? Hah? Wes, mending mundur wae. Daripada loro kabeh. Ya kan? Ya kan, betul ya? Gitu. Gitu. Karena kita seperti itu gitu. Status kita itu seperti itu, saudara. Ya. Oke, yang kelima. Ada ini panggilan Tuhan ya. Bukan panggilan Tuhan. Apa? Visi Tuhan terhadap kita itu apa? Tuhan taruh misi di dalam hidup kita. Yaitu untuk menunjukkan kemuliaan Bapa Yahweh lewat kehidupan kita yang diberkati untuk jadi berkat. Jadi itu rancangan Tuhan supaya saudara lahir di dalam dunia ini, supaya engkau itu diberkati, tapi jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Yes. Ya. Kalau saudara mau jadi berkat, mesti hidupmu basah terus, saudara. Bukan karena kehujanan. Yes, amin. Saudara percaya saja. Makanya saudara ngomong gini, Tuhan jadikan aku saluran berkat. Amin. Ya, jadikan aku saluran berkat. Gitu. Belajar untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, mulai dari hal yang kecil. Ya, saya, ya maksudnya bukan ngomong gini terus saya mau pamer, bukan begitu. Tapi saya belajar untuk kadang-kadang gini, ada orang-orang di sekitar kita, kayak beberapa waktu yang lalu, saudara. Waktu saya lagi enak-enaknya makan sate, ya kan, ada ibu-ibu, nenek-nenek, kayak, ya saya nggak tahu itu siapa, tapi dia datang duduk di samping saya itu, dia minum teh anget, terus di sebelahnya dia itu ada, apa namanya, bagor. Tahu bagor ya? Karung. Saya makan, pertama saya berusaha untuk cuek aja. Gitu kan, saya cuek aja. Tapi ini kayak ada yang ngomong, mbok ditawari, ibu itu mbok ditawari. Aku, tawari enggak ya? Saya berusaha nahan waktu itu. Nanti aja, saya makan gitu. Tapi semakin saya makan, semakin enggak enak, saudara. Gitu kan, karena di pinggir saya gitu kan. Gitu. Wah, kamu enak ya makan dewe. Gitu seolah-olah gitu, saudara. Ya udah saya ngomong, Bu, sudah makan? Sudah gitu. Tak beliin sate ya? Oh enggak. Kemudian dia cerita malah, enggak usah. Saya tahu situ pasti mau memberkati saya. Wih, aku kaget, ini jangan-jangan malaikat ini. Ya kan? Ya saya cuma dengerin dia cerita. Saya tuh sering kok ditawarin orang. Tapi kalau saya itu diberkati, saya mesti berkati lagi gitu. Dia punya bahasa seperti itu, saudara. Ya, saya kalau dikasih mesti ngasih. Ya toh, kan sing bener gitu toh. Saya lagi aku malah dikotbai. Oh ya Bu, ya Bu. Saya gini-gini ya, bener Bu, gitu ya. Jadi enggak usah, saya sudah makan, dia bilang gitu. Wah, aku bilang, kok Jojo malaikat ini ya. Ya, tapi ada juga sih yang saya tawarin gitu. Wah, ternyata dia belum makan, memang lapar ya. Itu ada gitu ya. Tapi maksudnya begini, saudara. Ayo di dalam hidup kita, ya, enggak usah nunggu saudara harus punya uang 1 triliun dulu. Baru ngomong saya mau jadi berkat. Tapi tunggu nih, kalau saya sudah punya uang 1 miliar. Tuhan berkati dulu saya dengan uang 1 miliar. Saya kasih tahu, Tuhan pakai kita, itu enggak nunggu kita harus punya alat. Ya. Tapi Tuhan selalu akan ngomong begini, apa yang ada di tanganmu, apa yang ada padamu? Mose. Ya kan? Ingat peristiwa Mose ya? Ketika dia akan membelah Laut Merah. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya pakaian. Artinya apa? Kadang-kadang kita tuh enggak sadar. Tuhan sudah siapkan sesuatu
di dalam kehidupan kita, untuk itu bisa jadi berkat buat orang lain. Gitu. Saya percaya saudara semua di sini adalah orang-orang yang sudah diberkati Bapa Yahweh. Amin. Ya. Dan saudara mulai untuk kita benar-benar jadi berkat buat sesama kita. Amin saudara. Ya. Hidup ini memang tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Tapi belajar untuk melihat siapa yang ada di sekitar kita. Ya. Dan percayalah, kalau engkau bisa melakukan itu, ketika saudara mau memberkati, atau saudara bisa jadi berkat buat orang lain, mesti nanti sudah merasakan ada sukacita yang mengalir dalam hati saudara. Betul ya? Waktu saudara ngasih dan orang itu terima dengan sukacita, saudara apa yang saudara rasakan? Seneng atau senep? Seneng ya? Seneng ya? Saya beberapa kali kalau saya digerakkan Tuhan untuk memberi, ya, kadang-kadang itu sesuatu yang menurut saya, aduh Tuhan, ya barang saya gitu, kadang-kadang barang saya yang menurut saya bagus gitu kan. Tapi kalau Tuhan suruh kasih, ketika saya kasih, itu nggak seperti yang di awal saya pikir. Maksudnya begini, saya mikir, aduh nanti saya kehilangan ini barang. Tapi begitu saya mantapkan hati, kasih, itu yang ada malah sukacita saudara. Kenapa? Karena saya merasa saya bisa jadi berkat buat orang itu. Iya. Kadang-kadang Tuhan bisa taruh hati untuk saudara kasih benda yang saudara sayangin loh. Bisa. Tapi percayalah, kalau saudara mau nuruti apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saudara, ya, Tuhan tidak pernah ngutang. Bapak Yahweh tidak pernah ngutang. Dan itu bolak-balik udah tak alamin saudara. Bolak-balik udah tak alamin. Ya, jadi kalau kita itu bisa memberkati orang, mesti balik lagi, mesti balik lagi. Mesti balik lagi. Saya itu sampai heran. Ya, saya itu sampai heran. Kalau Tuhan itu mau memberkati saya, itu ada aja caranya. Dan itu di luar pikiran saya. Ya, di luar pikiran kita. Ya. Wah, ini kalau saya mau cerita tentang bagaimana Bapak Yahweh memberikan mujizat buat saya, memberkati saya, banyak saudara. Tapi saya katakan, intinya adalah panggilan hidup kita itu adalah untuk jadi berkat bagi sesama kita. Amin. Panggilan hidup kita itu jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, berikutnya. Visi Tuhan. Nah, ini tadi ada 5 kan visi Tuhan dalam hidup kita. Tapi visi Tuhan itu bisa jadi gak terwujud. Karena apa? Karena kegagalan yang kita buat sendiri. Tuhan maunya begini, tapi kalau saudara menggok, ya nggak bisa, visi Tuhan nggak bisa nyampe nih, gitu. Kenapa? Karena kita yang nggak mau, kita yang menolak, gitu. Nah, ada 3 hal yang menjadi faktor gagalnya visi Tuhan terwujud. Yang pertama apa, saudara? 1, karena faktor ketakutan. Seperti yang dialami oleh orang Israel ketika mendengar berita dari 10 pengintai. Ketika Kaleb, ketika 12 pengintai pulang dari mengintai, dan dia memberikan laporan, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun memberikan berita yang dahsyat. Tapi 10 pengintai bilang, kita kalau masuk ke sana, kita akan dimakan sama mereka. Dan orang-orang manusia itu lebih suka, memang terbiasa mendengar yang mayoritas. Kalau mayoritas ngomong A, saudara anggap yang benar yang A. Kalau mayoritas bilang B, oh berarti yang benar yang B. Padahal belum tentu, saudara. Ya, saya percaya yang namanya kebenaran itu bukan mayoritas. Ya, kadang-kadang kebenaran itu ada di antara 1 banding 1000.
Tapi kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ya. Nah, seringkali justru ketakutan itu yang membuat kita menggagalkan visi Tuhan. Visi Tuhan buat orang Israel adalah masuk ke tanah Kanaan dan dia akan menjadi orang Israel hidupnya akan jadi makmur. Betul ya? Visi Tuhan terhadap orang Israel keluar dari Mesir, pindah ke Kanaan supaya orang Israel itu hidupnya penuh dengan kemakmuran. Ya. Nah, tetapi bagaimanapun selalu harus ada harga yang dibayar gitu loh maksudnya. Kalau mau enak harus kerja. Nah, orang Israel ini maksudnya kamu masuk ke tanah Kanaan itu bukan lenggang kangkung. Kerja. Kerja maksudnya. Kerjanya apa? Taklukkan itu orang Kanaan, gitu loh maksudnya. Ya, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir, gitu saudara. Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab sebelum orang Israel itu masuk ke Kanaan. Perhatikan, sebelum orang Israel itu menginjak masuk dan berperang di tanah Kanaan, Bapak Yahweh itu lebih dahulu mendahului mereka. Itu cara kerja Tuhan. Saudara bisa perhatikan bagaimana cara Tuhan berperang untuk orang Israel. Bukan orang Israel yang maju dulu terus Tuhan menyertai, bukan. Tapi Tuhan maju dulu, ngeset dulu semuanya, baru ketika mereka maju tinggal mereka kalahkan itu mereka, musuh-musuhnya. Jadi saudara, saya mau ngomong nih, apapun masalah saudara, apapun yang menjadi ketakutan saudara, saya kasih tahu nih, sebelum saudara masuk ke dalam masalah saudara, Bapak Yahweh itu sudah lebih dahulu ada di tengah masalah saudara. Sampai sini nangkap? Nangkap ya? Makanya dikatakan, masalah itu boleh ada, tapi masalah itu dipersiapkan untuk kita kalahkan. Kenapa? Karena Bapak Yahweh yang lebih dahulu berperang buat kita. Makanya kita disebut sebagai lebih dari pemenang, gitu. Makanya kita jangan pernah bangga kalau kita itu jadi orang sukses. Jangan pernah bangga. Kenapa? Karena Bapak Yahweh yang lebih dahulu ada di sana. Nah, cuma kita itu berani melangkah enggak? Seringkali ketakutan itu yang bikin kita tidak berani melangkah dan itu yang membuat visi Tuhan enggak nyampe dalam hidup kita. Ya. Jadi saya ingatkan kembali malam hari ini. Siapa yang mau meraih visinya Bapak Yahweh? Yes, saudara harus berani melangkah. Melangkah, maju saja. Orang kalau takut itu karena dia suka mikir nanti begini, mikir begitu, nanti begini, nanti kalau nggak berhasil bagaimana? Ya sudah, nggak akan berhasil. Ya kan? Padahal Tuhan kita sudah lebih dahulu mendahului kita. Dia sudah persiapkan jalan buat kita. Amin saudara? Itu maksudnya. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Jadi saudara ayo, Tuhan tidak pernah kasih kita roh ketakutan. Tapi Tuhan kasih apa? Kuasa. Siapa yang percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang berkuasa? Wah, orang-orang yang sakti, amin? Ya, katakan dalam diri saya sakti. Saya sakti. Yes, gitu saudara ya. Loh bener ini saudara. Saudara itu orang sakti. Tapi seringkali setan bisi, ndiso. Ya kan? Padahal saudara itu sakti. Apa yang saudara ucapkan? Mandi. Amin? Karena firman Tuhan yang ngomong. Gitu. Yang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua orang yang ada di dalam dunia ini. Makanya dia tidak pernah kasih kita roh ketakutan, tapi kuasa. Kasih pengendalian diri. Gitu. Amin saudara. Kedua, berikutnya.
Yang menggagalkan visi Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah karena kita ini masih memendam kemarahan, masih memendam kebencian, masih memendam kepahitan. Lepasin itu semua. Ya, memang saya katakan orang bisa saja marah, tapi jangan memelihara kemarahan. Ojo dipelihara terus. Sing wis, ya wis. Ya kan? Ngamuk boleh. Tapi jangan titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk. Opo ngamuk? Ngene ngamuk. Gitu kan? Ya, selama saudara itu memang punya dasar, ada sesuatu yang nggak benar, saudara kasih tahu nggak bisa, ya saudara bisa marah. Gitu. Tetapi jangan sampai kemarahan itu dipelihara terus, gitu. Ya, itu yang bikin mujizat dan berkat Tuhan jadi menjauh. Gitu. Saudara, Ibrani 12 ayat 15. Sambil memperhatikan agar jangan ada seorang pun yang menjauh dari anugerah Elohim. Supaya jangan ada satupun akar kepahitan yang tumbuh menyulitkanmu dan banyak orang dicemari olehnya. Jadi kalau kita ini memendam kepahitan, sama saja kita menjauhkan anugerahnya Tuhan. Wow. Makanya orang yang hidup dalam kepahitan, itu selalu banyak problem dalam hidupnya. Saya pernah melihat orang yang kayak gini saudara. Ya, sewaktu saya masih di Surabaya dulu. Ya, itu bapak om gitu ya, bapak-bapak. Kalau ketemu cerita sama siapapun, selalu ceritanya susah, selalu ceritanya si A jengkelin, selalu cerita yang B itu orangnya nggak tanggung jawab, selalu cerita nanti yang C itu kurang ajar. Nggak pernah ceritanya itu yang sifatnya itu positif. Gitu. Ya. Jadi baik di dalam pekerjaannya gitu. Nanti kalau tanyain begitu, gimana? Saya kalau orang Surabaya itu manggil om itu susu, asu atau susu gitu ya. Kalau tante itu AI gitu ya, AI. Ya, ngomong. Jadi gimana Su? Wah, ketokane rame loh ini ya bisnisnya. Apa ini mas? Nganu ini sepi ini. Padahal saya lihat tuh karyawannya banyak saudara. Wah bikin begitu ya, bikin kerjain tuh banyak. Tapi dia ngomong, wah sepi sekarang mbak sepi mas. Ngomongnya tuh kayak seolah-olah bisnisnya dia tuh seret gitu. Ya. Terus saya pikir, oh pantas kamu itu tensinya tinggi terus. Iya karena begitu gitu. Ya, nggak pernah ada sukacita. Yang dipendam selalu kemarahan, kebencian, kepahitan. Dia nggak suka. Nanti kalau cerita ngobrol, dia ngosipin orang lain gitu ngajak. Sen, lu tahu nggak? Saya kan kalau di Surabaya itu kadang ada yang panggil saya itu Sen. Jameson gitu. Ya, Sen gitu. Sen, Jason kan gitu ya. Johnson mungkin disamakan gitu. Johnson, Kasen. Kan ada tuh beda ya. Bukan endorse, bukan saudara. Nah itu. Jadi saya dibilang, Sen, lu tau nggak? Itu tuh orang itu. Wah sama gua, ngomongnya gitu, gua gitu. Ya wis lah Kong, nggak usah ini Kong. Oh udah iso, itu kurang ajar itu. Jadi cerita ke saya malah kayak ngamuk sama saya saudara. Gitu ya. Nggak enak gitu. Kalau kita ngobrol sama orang kayak gitu terus enak nggak saudara? Nggak enak, mesti energi kita jadi saya kalau ngomong sama dia setengah jam udah capek. Gitu. 15 menit aja. Ya wis tak tinggal saya ya, Su. Nah, gitu. Karena nggak enak, nggak nyaman ngomong sama dia gitu ya. Gitu. Jadi kemarahan, kebencian dan kepahitan akan menggagalkan visi Tuhan dalam hidup kita. Ingat, visi Tuhan adalah untuk membuat hidup kita diberkati. Wes gitu. Hidup kita diberkati bahagia. Amin. Tapi kalau kita masih memendam kemarahan, kebencian dan kepahitan, pasti menjauh itu semua, saudara. Ya, ayo sekarang olah hati kita. Pikirkan yang baik-baik, pikirkan yang menyenangkan. Gitu ya. Ini nasihat firman Tuhan untuk kita supaya itu diingetin terus nih. Supaya jemaat Tuhan itu diingetin terus nih. Ya, karena di luar sana akan ada banyak hal yang memicu anak-anak Tuhan
untuk mereka itu jadi orang yang gampang marah, gampang sakit hati, gampang memendam kebencian, gampang memendam kepahitan. Ya. Nah sekarang ayo kita koreksi hati kita. Kalau saudara masih ada mangkel-mangkel sama orang lain dipendem, mulai hari ini saudara datang sama Tuhan, saudara berdoa, Tuhan saya mau lepaskan semua sakit hati saya. Bilang gitu. Ya. Saudara harus ngomong, Tuhan mulai hari ini saya mau hidup di dalam berkat Bapa Yahweh. Amin. Ya. Saudara lepaskan kebencian, kepahitan, saudara lepaskan, tinggalkan itu semua. Berusaha lupakan. Lupakan, ya. Ya memang kalau ngomong enak kamu kalau ngomong kamu nggak ngalamin. Siapa bilang? Saya pernah ngalamin. Saya pernah kepahitan dan bertahun-tahun, saudara. Memang nggak mudah. Saudara tahu apa rahasianya supaya bisa melepas kepahitan? Datengin orangnya. Saudara salah nggak salah, salamin, peluk, bilang, aku minta maaf ya. Salah nggak salah. Nanti setelah saudara melakukan itu, mesti saudara hilang. Sakit hati saudara hilang. Halo? Paham nggak saudara? Ya, memang tidak gampang. Tapi itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Kalau saudara benar-benar bisa melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan saudara, datangi. Itu sama seperti begini. Saudara takut ketinggian nih, saya kan takut ketinggian orangnya. Bagaimana caranya supaya bisa saya sembuh dari fobia ketinggian? Saya harus sering berada di ketinggian. Semakin saya sering ada ketinggian, maka saya semakin akan, ketakutan saya akan ketinggian itu akan hilang. Kenapa? Karena biasa. Nangkep ya? Gitu. Sama, seperti saudara mau melepaskan kepahitan, saudara harus hadapi orang yang membuat saudara kepahitan. Saya kalau lihat orang itu, pengen tak hades. Gitu kan? Ya kan? Orang kalau kepahitan kan gitu kan? Gitu. Saudara daripada gitu, datangi. Datangi. Baik. Nanti kejengkelan saudara, kepahitan saudara, itu akan hilang. Digantikan dengan cinta kasih. Loh, nggak percaya saudara? Jajalan. Ya. Loh. Tapi ini saya ngomong ya. Ini terserah, saudara mau melakukan atau tidak. Itu hak masing-masing. Tapi firman Tuhan yang ngomong. Kalau kamu tidak bisa mengampuni saudaramu, Bapakku, jadi orang kepahitan bisa masuk surga enggak? Bukan aku yang ngomong. Jadi nek saudara ngamuk, ya ngamuk sama Tuhan. Ya kan? Saya cuma ngomong, suka nggak suka? Suka nggak suka? Kalau saudara mau diampuni, saudara harus bisa mengampuni. Amin. Saya ngomong ini karena saya sudah praktek. Makanya saya nggak mau pendem sakit hati. Nehi, najis. Barang najis jangan dimasukkan ke dalam tubuh. Amin. Ya, wong itu aja enjus-enjus itu jangan masuk kan? Ya kan? Dikatakan barang apa? Barang najis. Apalagi kepahitan. Ya. Ketiga, hati yang melekat kepada harta. Bapak Gembala kita ngajarin kita supaya kita jadi orang yang kaya raya. Amin. Amin. Ya. Bapak Gembala itu kepingin melihat saudara semua itu jadi orang yang kaya raya. Tapi pesannya satu,
Ketika saudara benar-benar jadi orang kaya, enggak boleh hatimu melekat pada kekayaanmu. Enggak boleh. Ketika hati kita melekat pada kekayaan kita, seketika itu juga kita jadi orang yang kikir. Seketika itu juga kita akan jadi orang pelit. Tidak bisa memberi, sukar. Kenapa? Orang yang melekat hatinya pada duitnya, itu akan semakin serakah. Itu akan semakin serakah. Ya? Makanya Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang. Hari ini saudara dapat 1 M, saudara senang. Tapi saya percaya, ya, kalau 1 M itu tidak bertambah, saudara juga enggak senang. Mesti saudara akan merasa kurang lagi nih. Kurang lagi nih. Orang yang penghasilannya 30 juta per bulan, pertama senang. Lama-lama dia enggak akan puas dengan 30 juta. Dia akan cari lagi, lebih lagi. Sudah 1 triliun, dia masih enggak puas. Betul atau tidak saudara? Halo? Betul ya? Ya. Bukan saya ngajarin saudara terus berarti ini menentang yang Papi Lukas ajarin, no. Maksudnya begini, kalau saudara semakin diberkati, kembali kepada visi Tuhan terhadap diri saudara. Harus jadi berkat. Semakin saudara diberkati, semakin saudara jadi berkat. Ya? Orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang. Dan orang yang mencintai kelimpahan tidak akan dipuaskan oleh penghasilan. Makanya dikatakan ini pun kefanaan. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang. Bukan uangnya. Uang itu hanya media. Gitu. Ya. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini kita sering dengar ini saudara. Malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali. Supaya kita jangan sampai jatuh di dalam dosa yang sama. Itu maksudnya. Tuhan mau supaya saudara itu diberkati justru untuk saudara gunakan kekayaan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu maksudnya saudara. Amin. Ya. Nah itu 3 hal. Ya, ketakutan, kebencian, kemarahan, kepahitan, dan hati yang melekat kepada harta. Terus, nah apa yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan visi Tuhan dalam hidup kita? Ini kan sudah diajarin saudara. 1, nyatakan lewat mulut kita mengenai hal-hal yang besar yang kita inginkan. Berani saudara? Ya, saudara kan sudah diajarin, ngomong. Ya, ngomong saudara. Kita tuh dikasih mulut untuk menyatakan kepada dunia ini, kepada dunia tidak hanya dunia fisik, tapi alam semesta ini, dunia alam roh, supaya mereka dengar. Kalau kita ngomong, itu sebenarnya kuasanya itu kayak firman Tuhan. Amin. Loh, saudara enggak percaya berarti? Apa yang kita omongkan ini, itu kuasanya kayak firman Tuhan. Kayak Tuhan berfirman begitu loh. Kan dikatakan kita ini serupa. Betul ya? Gitu. Jadi kalau saudara ngomong, mesti mantap aja. Jadi. Kedua, menjaga hati kita untuk tetap sukacita dan bersyukur. Mengerjakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, saudara. Jadi itu yang harus kita kerjakan supaya visi Tuhan itu terwujud. Kalau saudara bekerja, bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan jujur. Amin. Jangan ada dalam pikiran kita untuk mau gatain rekan bisnis kita dengan tujuan supaya kita untung lebih banyak dari dia. Gitu. Enggak usah. Lurus-lurus aja. Pasti Tuhan sediakan berkat yang lebih untuk kita. Amin. Pokoknya kerjakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Sudah, sepenuh hati. Mesti Tuhan berkati. Bersukacitalah dalam
beri. Lek ngasih orang itu ojo sambil nyoh. Ya. Itu saya tuh sering ngomongin itu sama anak-anak saya. Ya, saya kasih contoh anak-anak saya sendiri ya. Kan biasa suka anak-anak kan gitu ya. Ayo sharing dong. Enggak mau gitu. Udah, ayo sharing, saya bilang gitu. Ya, kemudian kokonya atau adiknya kalau ngasih itu, ya nyo gitu. Ya. Nah, kita pun kadang begitu gitu loh. Ya sudah gede juga begitu gitu kan, ngasih orang ya. Ben gak ribut wae. Gitu. Tapi firman Tuhan bilang supaya kita ini bersukacitalah dalam memberi. Itu firman Tuhan loh saudara. Cuma saya nggak cantumkan ayatnya. Orang yang memberi dengan sukacita itu berkatnya besar. Ya. Tapi kalau kita memberi dengan setengah hati, itu enggak balik sama kita. Ya. Makanya kalau kita memberi, kasih dengan sukacita. Karena atas dasar saudara mengasihi. Amin. Ya. Kemudian berdamailah dengan semua orang. Punya satu musuh aja itu memang enggak enak, saudara. Ya kan? Tapi kalau saudara di sini semua, kita semua hidup berjemaat, saling berdamai. Wow. Ketemu itu seneng gitu saudara ya. Tapi nek saudara ketemu sama orang, saudara enggak lagi ada masalah sama dia, ketemu itu enggak enak saudara. Kayak ada sing ganjel gitu kan. Gitu. Ya. Makanya saya menyarankan supaya di antara kita itu jangan sampai ada hutang menghutang. Karena itu berbahaya. Hutang menghutang itu antar sama jemaat itu tidak sehat, saudara. Ya, kenapa? Kalau utang tidak kebayar, nanti ketemu sing diutang ketemu sama sing utangi mesti aduh. Kok teko ketemu betul ya? Sungkan toh? Sing duwe sing ngutangi, ngomong gini, begitu ketok nih orang itu, dek, di dahinya langsung ketok, utangi gurung dibayar. Betul nggak? Iya kan? Ayo, saudara yang pernah ngutangi orang, begitu utangnya nggak dibayar, lah ketemu orang itu mesti, ini utangi gurung bayar. Iya kan? Betul ya? Enak nggak kayak gitu? Gak enak saudara. Gak enak saudara. Ya, ayo. Ya, saya mengingatkan, menghimbau saudara sesama jemaat, ya, jangan sampai utang menghutang. Kalaupun, ini maaf saya bukan ngajarin, kalau saudara itu mau memberi karena kasihan, kasih, tapi jangan ngutangi. Kasih, enggak usah ngutangi. Apalagi saudara kasih bunga lebih tinggi, jahat saudara. Ya kan? Apa bedanya saudara sama lintah darat? Gitu. Kalau saudara kasihan sama dia, ojo ngutangi. Kasihlah sesuai kerelaan hati. Amin. Aku mau diutangi 1 juta. Sasi ngarep tak bayar. Ya kan? Wis toh, 99,99999% biasanya gak di ya kan? Jadi daripada itu bikin cacat, sudah saudara ngomong, wis gini weh, aku, ya saya selalu begitu, kalau ada yang datang sama saya, aku ngutang Jim gitu, saya bilang, wis gini weh, aku gak mau ngutangi, karena kalau aku kasih kamu utang, aku ngajari kamu yang gak baik. Ya kan? Loh kalau kita ngasih dia utang, kita kan ngajarin dia nggak baik toh? Udah, aku enggak mau ngasih, kamu enggak mau utangi kamu. Saya bilang gitu. Ini aku ada uang 100 atau 200 ribu. Ya. Ini buat kamu. Wes.
kasih dengan sukarela, sukacita. Dia butuhnya 1 juta, kasih 200.000. Kalau kita kasih tanpa harus ngutang, kira-kira dia terima enggak? Halo? Kira-kira dia terima enggak? Ya harus terima. Oleh gak terima yo, piye yo? Ya kan? Ya harus terima ya. Gitu saudara. Jadi, dan bagi saudara yang suka ngutang, bertobat. Berharap sama Tuhan. Jangan berharap bukan sama orang lain. Amin. Berharap sama Bapak Yahweh. Kita sudah diajarin. Ya. Percuma saudara pakai HP mahal, tapi hasil pinjol. Di mana kebanggaannya? Wow, pakai HP Pro Max. Ya kan? Tahu Pro Max ya? Apa? iPhone Pro Max. Wah, gitu kan. Habis itu bulan depan saudara konsumsi Promah. Kepikiran bayar pinjol gak bisa minum Promah. Kenapa? Asam lambung nih. Loh iya toh, buat apa gitu loh. Ya kan? Saya aja nih HP lelesan dari Papi Lukas. Loh, tapi masih bagus toh. Oh, leles ini saudara. Sementing si api, ya kan? Itu juga namanya berkat gitu. Jadi maksud saya begini, lebih baik apa adanya, tapi saudara tidak kebeban utang. Ya kan? Saudara hidup dengan bisa menikmati lebih nyaman gitu maksudnya. Jadi ayo yang suka kebiasaan ngutang bertobat. Amin. Ya. Saya nggak tahu siapa, ini saya ngomong bukan karena saya tahu siapa yang ngutang loh ya. Saya nggak tahu siapa saudara yang ngutang ya. Tapi saya cuma ngomong gitu ya. Saudara, karena visi Tuhan itu bukan untuk saudara hidup dalam hutang, bukan. Tapi supaya saudara hidup dalam kelimpahan. Amin. Gitu. Belajarlah saudara menjadi berkat buat orang, itu caranya. Ya. Dan prioritaskan Bapak Yahweh dalam hidup ini. Mau saudara? Prioritaskan Bapak Yahweh dalam segala kehidupan saudara. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, prioritaskan Bapak Yahweh di atas segala-galanya. Dan ayat terakhir kita baca. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan. Untuk memberikan kepadamu apa? Dan jadi saya percaya saat ini, kalau saudara mau menangkap visi Tuhan dalam hidup saudara, ingat, rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara adalah rancangan yang penuh kebahagiaan dan masa depan yang sukses dan besar. Amin buat buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini Tuhan, biarlah kami terus diingatkan untuk kami terus setia kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang hebat, rancangan yang sempurna, dan rancangan yang mendatangkan kebahagiaan dan kekayaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu Bapa, dan berkati kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh dengan tema Awakening Spirit yang diadakan pada hari Rabu 19 Juli 2023 pukul 9 pagi di Keilat Aleph Tau Magelang. Hadirilah perayaan Tisha B'Av yang diadakan pada hari Rabu 26 Juli 2023 pukul 6 sore dengan tema Puasa Doa dan Puasa. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Rabu 26 Juli 2023 pukul 6 sore hingga Kamis 27 Juli 2023 pukul 7 malam.
dalam rangka memperingati perayaan Tisha B'Av akan diadakan donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan terima berkat daripada Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini selesai sudah ibadah kami Tuhan kepadamu. Biarlah Bapak Yahweh Engkau menerima segala yang kami kerjakan Tuhan malam hari ini. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hatimu Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau Bapak Yahweh kekal selama-lamanya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan Bapak Gembala kami beserta rombongan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menghentar mereka sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah Bapak Gembala dapat beribadah dan melayani bersama kami di tempat ini dengan kondisi yang sehat, sempurna. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan sebentar Tuhan, kami semua akan pulang. Tapi sebelum kami pulang, kami mau terima berkat yang daripada Bapak Yahweh. Saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh, o Yismereka. Amen. Yair Yahweh panau eleka, wikuneka. Isa Yahweh panau eleka, wayashem leka, shalom. Baruk kata bair ufaruk kata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk prit bineka ufriat maka ufri fahemteka, syugara lapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, dan anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru kata beboeka, ufaru kata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh, Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya warua kodes, kile olam faed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panaweleka, Wikudeka. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Isa Yahweh, Panaweleka, Wikudeka. Weyajepleka, Shalom, Shalom. Weyajepleka, Shalom, Shalom. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Shalom. Rasakan kasihnya, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah.
Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.